Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Fatur Rahman, instruktur Anda dalam kelas desain website. Nah, pada kesempatan kali ini Anda sudah memasuki materi yang kedua ya. Kita akan mempelajari tentang persiapan awal membuat sebuah website. Jadinya sebelum Anda mulai mendesain website, Anda siapin dulu persiapan awal untuk membuat website, supaya nantinya pada saat proses pembuatan tidak bingung mau kemana. Persiapan awalnya apa saja kak itu? Nah, yang pertama, Anda harus tentukan apa tujuan awal Anda membuat website. Gitu. Jadinya websitenya pengen dijadikan seperti apa saja. Gitu. Pengen dibikin toko online, pengen dibikin landing page, pengen dibikin portal berita atau blog, atau untuk website kontak dan lain-lainnya. Gitu. Nah, itu Anda harus tetapkan di awal. Atau membuat website company, website profil, website pribadi, dan lain sebagainya gitu. Nah, bila Anda sudah menentukan tujuan awal, barulah kedua Anda mengumpulkan data-data. Entah ini data-data untuk kebutuhan Anda pribadi dalam membuat website atau kebutuhan klien Anda gitu. Jadi ada data-datanya mulai dari namanya apa gitu, logonya apa gitu. Kemudian warna websitenya apa, warna dominannya, itu harus Anda kumpulkan. Kemudian juga kalau misalkan untuk nama brand, tagline-nya apa, dan semakin komplit datanya itu semakin bagus. Seperti copywriting-nya apa, gambar-gambarnya apa saja, itu dikumpulkan. Nah, misalkan pada saat kali ini kita akan membuat website. Dalam e-course kali ini kita akan membuat website khusus e-course pendaftaran kelas web design ini. Jadinya kita akan mengumpulkan data-datanya. Yang pertama, saya akan mengumpulkan data-data namanya adalah yaitu e-course web design itu sendiri gitu. Untuk logonya saya akan menggunakan logo LPP Quantum dalam format PNG. Kalau gambar itu bagusnya PNG, terutama logo, supaya struk putih di belakangnya itu nggak muncul ketika diupload nanti di website. Kemudian untuk namanya udah ada LPP Quantum dan warna khasnya. Nah, ini warna khasnya itu mesti kita terjemahkan ke dalam bahasa hypertext. Nah, itu bagaimana caranya? Itu tinggal coba buka what's color atau nah ini bisa gunakan ini tools-toolsnya supaya lebih cepat. Lalu gambarnya ini diunggah ke sini. Jadi kita taruh di sini. Kan kalau LPP Quantum khasnya warna biru ya. Nah, ini kita bisa ambil warna-warnanya. Sebelum itu kita siapin dulu notepad-nya. Nah, sini kita ambil. Nah, ini warnanya, kodenya. Kita paste, lalu kita ambil yang agak gelap. Kita masukkan ke sini, kemudian kita ambil warna ini merahnya. Nah, ini warna-warna brand ini sangat penting sekali untuk meningkatkan user experience para pengguna. Oke, saya rasa itu cukup ini ya. Kalau untuk LPP Quantum kita menggunakan 3 warna utama ini, biru terang, biru gelap, sama warna merah. 3 ini yang kita gunakan. Nah, itu kita udah menggunakan menerapkan proses pengumpulan data, dan itu semakin lengkap semakin bagus gitu. Misalkan tentang profil. Nah, ini visi misinya apa kalau misalkan teman-teman bikin website seperti ini. Atau tadi kita fokusnya bikin kelas
kelas web design ya, maka mesti disiapin kategori kelasnya apa aja, kemudian yang dipelajari apa saja, instrukturnya siapa aja, dan lain sebagainya. Semuanya dikumpulin. Kemudian setelah itu barulah kita merancang secara kasar tampilan websitenya. Nah, itu teman-teman cukup siapin, untuk merancangnya cukup siapin kertas saja, paling simpel menggunakan kertas. Kalau teman-teman pengen lebih profesional lagi, bisa menggunakan aplikasi Adobe XD. Ini khusus untuk desain web untuk backend. Kita buka ya, Adobe XD. Nah, ini aplikasi untuk mendesain website khusus UI sama UX, user interface sama user experience. Ini juga kalau jago ini teman-teman di perusahaan banyak dicari hal yang jago ngedesain website, tampilan-tampilan antar muka website itu. Cuman kalau kita fokus ke sini nanti akan banyak waktu yang dihabiskan. Terlebih ketika ngedesain menggunakan Adobe XD, yaitu websitenya nggak jadi itu, cuma bisa ditampilkan ke klien sama ke audience, tidak langsung bisa diakses sama visitor website kita gitu. Nah, itu siapin kertas, kemudian rancang-rancang. Kira-kira untuk bagian header, kan biasanya website itu ada 3 komponen utama. Yang paling atas itu adalah header, saya contohkan. Nah, ini adalah header bagian, kita kembali ke home LPP Quantum dulu. Nah, ini adalah header. Biasanya header itu ada slider seperti ini. Ini di atas ada tampilannya header, lalu dibatasin, lalu body, bagian tengahnya itu ya ada body, header, body, kemudian paling bawah itu ada yang namanya footer. Nah, itu bikin aja 3 seperti ini. Nanti headernya apa, bisa gambar atau bisa dengan headline, judul pembuka. Kemudian di bagian header sini kita bisa pasang headernya, kita contoh pasang headline, kemudian tagline atau deskripsi, bisa juga deskripsi singkat. Kemudian kalau saya biasanya bikin website itu, kalau untuk landing page yang lebih penting itu di header itu harus ada tombol untuk proses pendaftaran. Jadi ketika ada visitor yang sebelumnya pernah berkunjung, mereka langsung klik tombol tanpa harus membaca semua materi di sana. Nah, itu untuk memudahkan user experience, pengalaman para pengguna website nantinya. Jadi ya, di sini header, kemudian ada tagline dan juga tombol di bawahnya. Lalu di sini kita pasang gambar di belakang sini, di bagian header, backgroundnya kita pasang gambar, coret-coret sedapatnya aja. Yang penting Anda paham dengan apa yang Anda coret-coret di sini. Kemudian alasan gabung. Lalu kompetensi yang didapatkan untuk dalam kelas ini ya, kelas web design, kita bikin contoh websitenya. Kemudian keuntungan gabung. Nah, di sini kemampuan copywritingnya diasah kalau bagian body itu. Jadinya mesti kerjasama dengan teman-teman atau orang-orang yang jago copywriting. Cuman kalau Anda sebagai web design dan juga bisa copywriting juga, itu juga bagus. Cuman hanya saja jadinya nggak fokus gitu. Jadi kalau mau fokus copywriting, luangkan 1 hari, kemudian fokuskan ke web design lagi. Kemudian formulir nantinya. Formulir, atau kita langsung bisa juga bikin formulir atau menggunakan tombol WhatsApp untuk langsung order ke admin seperti itu. Ya, kemudian biasanya setelah itu halaman FAQ, forum answer question, atau pertanyaan yang sering ditanyakan, supaya nanti para pengunjung website kita itu nggak banyak nanya gitu ketika mereka mengunjungi template atau banner online kita gitu. Jadinya semakin detail data yang ada di sini itu semakin bagus gitu. Makanya pengumpulan database tadi sangat penting sekali. Semakin komplit datanya semakin bagus. Dan ini nggak bisa sekali desain ya. Kalau itu nanti terus kita kembangkan terus tampilan websitenya.
Baru di akhir itu adalah footer. Ya, footer itu biasanya nama domain atau nama usahanya dan copyrightnya, kemudian pembuat websitenya gitu dan lain sebagainya. Seperti itu ditambahkan di bagian footer. Nah, ini kita menyusun persiapan awal pembuatan website, dan di sini kita juga merancang desain awal website kita, hasilnya seperti ini gitu untuk desain awal, dan nanti kita akan terjemahkan ke dalam bahasa website, bahasa hypertext gitu, dengan menggunakan tools-tools yang akan membantu teman-teman membuat website nantinya. Nah, silakan teman-teman bikin dulu hasil rancangan desain kasarnya menurut idenya masing-masing. Kalau misalkan bingung, bisa contek website orang-orang lain gitu, bisa dicontek landing page orang-orang lain, kemudian dikembangkan nanti di kertasnya masing-masing. Bila sudah, nanti sampaikan aja di grup, di tempat ngumpul tugasnya, di foto dan disimpan di grup belajarnya nanti. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.